Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Embun Sariulan akan menjelaskan mengenai presentasi penggunaan Edmodo dalam pembelajaran. Di mana di sini saya akan menggunakan Edmodo ini dalam pembelajaran matematika kelas 11 dengan materi ajar yaitu program linear. Langkah pertama kali yaitu kita login ke dalam aplikasi Edmodo, yaitu di sini saya login sebagai seorang guru. Kemudian kita masuk ke dalam kelas yang akan kita ajar atau yang akan kita ampu. Di mana di sini kelas yang akan saya ajar yaitu adalah kelas 11 IPA 2 Matematika. Pertama kalinya, pada kegiatan pembukaan pembelajaran, di sini saya membuka pembelajaran dengan membaca salam, kemudian menanya kabar para siswa, kemudian meminta siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan di sini telah tampak ada salah satu respon dari seorang siswa. Kemudian, selanjutnya, saya meminta para siswa untuk mengisi daftar kehadirannya, yaitu di sini ada asesmen, yaitu mengenai absensi kehadiran siswa. Dengan perintah, silahkan siswa sekalian untuk mengisi absensi kehadirannya pada pertemuan hari ini dengan mengetikkan hadir. Di sini telah terlihat terdapat 4 pengumpulan kehadiran, yaitu ini dari Yuli Artika, Restu Handayani, dan Cynthia Novelia. Kemudian di sini kita berikan skor. Seratus, kemudian disimpan. Kemudian disimpan. Dan terlihat di sini telah terdapat 4 kehadiran siswa yang telah dinilai. Kemudian di sini terdapat 8 seluruh siswa, namun yang baru mengisi daftar kehadiran hanya 4 orang. Selanjutnya kita kembali ke kelas tadi. Setelah meminta para siswa untuk mengisi daftar kehadirannya, kemudian saya menjelaskan mengenai materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini, kemudian menjelaskan kompetensi dasarnya, beserta indikator dan tujuan pembelajaran yang akan diharapkan setelah pembelajaran ini berlangsung. Kemudian setelah itu, saya di sini memposting atau membagikan modul pembelajaran mengenai program linear. Kemudian di sini saya juga meminta para siswa untuk tidak hanya berpatokan kepada modul yang diberikan saja, melainkan juga ada memiliki pegangan buku. Nah, di sini sembari saya memberikan modul, saya meminta para siswa yang memiliki kendala atau yang ingin bertanya dipersilahkan langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan di sini terdapat salah seorang siswa saya yang bertanya mengenai ia masih kurang paham mengenai langkah-langkah dalam penyelesaian program linear. Kemudian di sini saya telah merespon mengenai jawaban pertanyaannya, kemudian dan di bawahnya kemudian saya tambahkan bahwa siswa saya tersebut dapat mencermati video pembelajaran yang telah saya share setelah modul ini untuk lebih memberikan pemahaman kepadanya mengenai penyelesaian masalah program linear ini. Dan di sini tampak setelah saya men-share modul, saya juga men-share sebuah video pembelajaran mengenai program linear. Dan di sini saya juga meminta para siswa untuk bertanya mengenai apa yang tidak dipahaminya berdasarkan pada video pembelajaran ini.
Di sini tampak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Dan di sini telah tampak ada balasan dari para siswa. Selanjutnya, setelah saya memposting mengenai modul pembelajaran dan juga video pembelajaran, saya meminta para siswa untuk berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. Di mana pada kelompok itu saya sudah membagi siswa ke dalamnya dan memberi pokok permasalahan yang akan didiskusikan. Di sini mari kita lihat mengenai kelompoknya. Di sini kelompok kecil. Sini telah ada kelompok A, di mana pada kelompok A ini saya telah memberikan suatu permasalahan dan meminta para anggota kelompok, yaitu di sini terdapat 4 anggota kelompok untuk mendiskusikan masalah yang saya berikan. Dan di sini telah ada salah satu respon dari siswa saya, yaitu, "Baik Bu, kami coba diskusikan terlebih dahulu." Itulah mengenai diskusi kelompok yang saya berikan kepada siswa saya setelah dia memahami modul dan video pembelajaran yang diberikan. Setelah para siswa saya minta untuk berdiskusi mengenai suatu permasalahan yang diberikan, kemudian di sini saya memberikan kuis. Kuis pertama yaitu terdiri dari 3 pertanyaan yang dapat dikerjakan dalam jangka waktu 60 menit. Yang mana di sini telah terdapat 3 pengumpulan. Terdapat 3 siswa yang telah mengumpulkan. Di sini telah diperoleh skor rata-rata dari 4 siswa tersebut, yaitu ada 37%. Kemudian mediannya 35% dan skor tertingginya itu 80%. Di sini kita bisa melihat mengenai siapa saja yang sudah mengumpulkan, yaitu ada Yuli Artika dengan skornya 50, kemudian ada Cynthia Novelia masih 20, Restu Handayani memperoleh skor terendah, dan ada siswa lainnya yang masih belum mengumpulkan. Kemudian setelah saya memberikan kuis kepada siswa ini, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, di sini saya memberikan tugas kepada siswa, yang mana tugas ini saya berikan untuk dikerjakan dengan batas pengumpulannya itu sebelum pertemuan selanjutnya, di mana saya meminta siswa untuk menuliskan jawabannya pada buku latihan, lalu di-scan dan di-upload pada pertemuan sebelum pertemuan selanjutnya. Dan di sini telah terdapat satu pengumpulan. Di sini bisa kita lihat siapa saja yang telah mengumpulkan. Di sini telah terdapat seorang siswa yang mengumpulkan, yaitu Yuli Artika. Kita lihat mengenai hasilnya. Yang mana nanti berdasarkan jawaban itu kita bisa memberikan skor di sini. Di sini saya belum memberikan skor karena belum diperiksa. Kemudian kita kembali kepada kegiatan pembelajarannya. Kita kembali kepada kelas tadi. Setelah saya memberikan tugas kepada para siswa, kemudian di sini sebelum mengakhiri pembelajaran, saya memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini, yaitu di sini ada mengenai program linier, kemudian mengenai bagaimana bentuk umum dari sistem ketidaksamaan linier tersebut, dan bagaimana model matematika, fungsi tujuan, dan di sini juga ada nanti mengenai seputar dari kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan.
Kemudian setelah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan, di sini saya mengakhiri pembelajaran dengan memberikan postingan, yaitu kita akan mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan hamdalah, kemudian mengucapkan terima kasih atas partisipasi siswa dan mengucapkan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini tidak lupa saya juga memberikan agenda, yang mana di sini untuk agar bisa dilihat oleh siswa sehingga siswa ingat mengenai tugas, kuis, dan apa saja yang harus dikerjakannya. Kemudian, sebelumnya saya juga telah menggunakan fitur folder ini, di mana pada fitur folder, di sini saya telah memasukkan materi mengenai pembelajaran hari ini, di mana materi itu ada meliputi tadi berupa modul dan juga video. Ini saya masukkan ke dalam folder juga, ini bertujuan agar nanti setelah proses pembelajaran terus berlangsung dan ada materi baru, kemudian siswa ingin mencari materi sebelumnya, maka ia bisa langsung saja menuju ke folder tanpa harus men-scroll terlebih dahulu postingan-postingan yang telah lama. Kemudian demikianlah penjelasan dari saya mengenai presentasi penggunaan Edmodo dalam pembelajaran matematika, di mana di sini saya melaksanakan pembelajaran matematika itu pada kelas 11 SMA dengan materi ajar yaitu program linier. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kejanggalannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.